Kalau terakhir kali kita bahas soal monitor gaming budget yang punya spek cukup oke, maka di video kali ini kita akan bahas monitor yang ya mungkin lebih cocok lah untuk semua kalangan. Namun di sisi lain dia punya juga kualitas serta harga yang tergolong menarik. Dan monitor ini hadir dari brand yang sama, yaitu brand Acer. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan di sini dan kali ini kita akan review sebuah monitor budget dari brand Acer yaitu Acer K243Y monitor. Kalau teman-teman yang mungkin lagi nyari monitor murah namun dengan kualitas yang oke, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi nih dan juga solusi buat teman-teman yang lagi cari monitor tersebut. Karena monitor yang Pichel bahas kali ini tuh punya spek dan harga yang reasonable buat para pekerja, para pelajar hingga user casual yang mungkin suka gaming dikit-dikit. Untuk itu tonton habis video ini sampai selesai, siapkan cemilan dan mari kita mulai reviewnya. Dari segi desain, secara tampilan monitor ini tuh mirip banget nih dengan monitor Acer Nitro yang terakhir kali kita bahas. Waktu itu Pichel unboxing ini udah langsung kelihatan familiar banget dengan desainnya. Dan kalau kita sandingkan dengan monitor gaming Acer Nitro XV242Y, paling yang membedakan tuh hanya pada stand monitornya aja. Tapi secara desain ini hampir nggak kelihatan bedanya. Kemudian kalau kita lihat dari keseluruhan bodinya, maka monitor ini menggunakan desain warna hitam dengan matte finish di sekujur bodi khas ala monitor kantoran ataupun monitor-monitor TV begitu. Kemudian untuk rancang bangun monitornya sendiri, monitor ini tuh terdiri dari 3 buah bagian. Yang pertama adalah bagian base monitor. Lalu kemudian yang kedua adalah display stand. Dan yang terakhir yaitu display panel dari monitornya itu sendiri. Mulai dari bagian bawah yaitu kaki-kaki pada monitornya, di mana base monitor ini berbentuk seperti bulan sabit yang dibuat dari material plastik berwarna hitam dengan glossy finish. Bagian ini yang nantinya tersambung nih dengan bagian base-nya menggunakan mekanisme sekrup tunggal. Selanjutnya adalah display stand-nya, di mana part inilah yang akan menghubungkan monitor dengan base-nya yang dipasang melalui dudukan dari monitornya. Lalu untuk menghubungkannya akan menggunakan mekanisme slide yang memudahkan kita saat kita lepas ataupun pasang. Terakhir yaitu display panel dari monitornya itu sendiri, di mana seperti yang sudah bisa jelaskan tadi, secara mekanisme ini tuh pasang stand-nya dengan monitor masih tergolong mudah. Namun kalau teman-teman nggak mau pakai stand ataupun mau ganti stand-nya, maka nggak perlu khawatir karena monitor ini sendiri bisa menggunakan stand third party karena sudah didukung dengan VESA mount ukuran 100 x 100 mm. Setelah bahas-bahas dari part monitornya, sekarang kita akan bahas detail desain dari monitor ini. Dari segi dimensi, monitor ini compact dan cukuplah untuk kita taruh di atas meja yang nggak terlalu luas. Ini terlihat dari dimensinya yang berukuran 54 x 40,6 cm dengan ketebalan sekitar 20,8 cm dan bobot berkisar 3,81 kg. Cara desain untuk tampilan monitor ini pun pada sisi depan display panelnya nanti terlihat simple banget, layaknya monitor kantoran pada umumnya. Sedangkan untuk bezel layar, Acer menawarkan kelebihan berupa desain frameless pada bezelnya, di mana ini terlihat dari tampilan bezel yang tipis secara fisik pada sisi atas, kiri, dan juga kanannya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih lanjut nih, terdapat tuh black bar pada displaynya, walaupun nggak tebel-tebel banget sih, hanya sekitar 0,2 cm aja. Berbeda dengan bezel bawahnya, meski nggak terdapat black bar dari sisi sini, namun secara fisik bezelnya memiliki ketebalan sekitar 1,5 cm. Dan nanti di sini terdapat tuh logo Acer berwarna silver pada bagian tengah yang ditemani sebuah LED berwarna biru di sisi kanan bawah dari monitornya. LED ini nanti akan menyala pada saat monitor dalam keadaan hidup, lalu akan berganti berwarna orange jika monitornya dalam keadaan sleep. Kita beralih ke sisi belakang, di mana pada sisi ini terdapat aksen yang variatif dan rame. Di sini tuh ada aksen berbentuk segitiga mengarah ke atas, yang di dalamnya bisa kita temukan grill ventilasi sebagai jalur sirkulasi udara pada bagian internal monitor ini. Nantinya aksen segitiga ini akan membagi tampilan monitor juga menjadi dua sisi, yaitu sisi atas dan juga sisi bawah. Dan setiap sisinya ini memiliki corak permukaan yang berbeda. Pada sisi atas nanti dengan tampilan corak permukaan brush metal texture, di mana kita nanti hanya akan menemukan sebuah logo Acer besar di bagian kiri atas yang menggunakan glossy finish. Lalu untuk sisi bawahnya terdapat corak permukaan yang lebih kasar. Ini disebabkan karena model corak kertas kayak kertas amplas gitu ataupun sandpaper. Atau mungkin kalau teman-teman biasanya bilang yang kayak tekstur jeruk gitu ya. Dimana ini membuat agak kayak kasar gitu lah di bagian permukaannya. Di sisi ini pun kita bisa temukan juga sederet tombol yang tersusun secara vertikal di bagian kiri bawah. Tombol-tombol ini nanti terdiri dari sebuah tombol on-off, 2 tombol menu multifungsi, tombol input, serta analog stick sebagai tombol navigasinya. Maka secara total terdapat 4 tombol yang ada pada monitor ini. Sementara pada bagian tengahnya terdapat cekungan cukup besar sekaligus yang menjadi tempat dari sederetan I/O port-nya yang didesain untuk menghadap ke bagian bawah.
Nah, karena kita udah ngomongin I/O port, maka kita langsung bahas aja apa aja I/O port yang terdapat di monitor ini. Di mana Acer memberikan port-port yang tergolong standar aja, yaitu satu port power monitor, satu port HDMI 1.4, satu port VGA, sebuah 3,5 mm port audio in, dan sebuah port untuk audio out. Ya sebenarnya sih untuk tergolong monitornya ini ya oke lah ya port-portnya. Lagi pula nggak usah berharap aneh-aneh lah. Ini kan monitor kelas budget ya. Port esensial begini aja udah ada, udah syukur kok. Dan yang terakhir di bagian desain, meskipun monitor ini belum bisa di swivel ataupun di adjust ketinggiannya, namun untuk memberikan kenyamanan pengguna, maka monitor ini sudah dilengkapi dengan dudukan ergonomis yang kita bisa lakukan tilt sebanyak 15 derajat ke atas dan minus 5 derajat untuk posisi menunduk. Sehingga kita bisa atur sesuai dengan posisi yang paling nyaman saat menggunakan monitor ini. Setelah bahas desain, kita lanjut bahas ke bagian utama dari monitornya, yaitu layarnya. Dimana pada layar monitor ini tuh menggunakan layar IPS panel dengan matte finish seukuran 23,8 inch dengan aspek rasio 16:9 dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate di 75 Hz. Layarnya pun juga memiliki response time sebesar 1 milisecond VRB ataupun Visual Response Boost, dan juga untuk bezel layar Acer menawarkan kelebihan berupa frameless desainnya yang tadi udah Pical bahas di bagian desain. Lebih lanjut pada bagian displaynya, panel layar ini diproduksi oleh Acer sendiri, yaitu dengan kode ACR08B7 yang memiliki color depth 6 bit plus FRC. Gak lupa juga layarnya memiliki color saturation 72% NTSC dan 100% sRGB. Oh ya, kalau misalnya teman-teman tadi nanya soal 6 bit FRC tadi gitu ya, maka Pical akan jelaskan sedikit karena itu 6 bit plus FRC itu berbeda ya sama pure 8 bit. Itu secara keseluruhan warna 8 bit yang ditampilkan tuh berbeda jauh dengan 6 bit. Nah, oleh karena itu dengan teknologi 6 bit plus FRC itu, maka layar tuh akan nge-flash dua warna setiap bingkai lainnya untuk mendapatkan warna yang mirip-mirip kayak 8 bit. Tapi memang tetap aja nggak terlalu sebaik dengan color depth 8 bit. Sementara untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 250 nits dengan kontras rasio yang katanya diklaim bisa 100 juta berbanding 1. Tapi itu hanya bisa didapatkan dengan teknologi ACM ataupun Adaptive Contrast Management, yang dimana ini tuh adalah teknologi yang ada pada monitor Acer. Jadi mereka tuh kayak meningkatkan kualitas gambarnya, terutama untuk kontras dan juga warna secara digital, sekaligus membatasi akan konsumsi energi. Jadi ujung-ujungnya dia bisa menghasilkan akan respons yang jauh lebih cepat dan ya mirip-mirip lah seperti monitor yang memang bisa dengan kontras rasio sebesar itu. Dan kalau lupa juga monitor ini sudah didukung dengan fitur anti-screen tearing seperti AMD FreeSync, dan juga ada beberapa sederet sertifikasi lainnya yaitu Blue Light Shield, Flickerless, Low Dimming, dan juga Acer Comfy View. Ini tujuannya ujung-ujungnya buat membantu mata kita nggak cepet lelah kalau kita berlama-lama di depan monitor ini. Cuma ujung-ujungnya istirahat guys, jangan hustling mulu. Nah, kalau ditanya gimana impresi Pical sendiri waktu testing monitor ini, sejujurnya, dengan kata sejujur-jujurnya, kalau dipakai buat harian dengan spek yang Pical sebutkan tadi, harusnya sudah lebih dari cukup buat kebutuhan Pical. Cara settingan bawaannya pun juga sudah oke, jadi kita nggak perlu atur-atur lebih banyak lagi. Meskipun resolusinya memang masih Full HD, di mana kebanyakan sekarang udah Quad HD, namun secara ukuran masih oke lah, nggak terlalu besar dan juga resolusi segini masih cukup. Dan juga untuk tampilan warna dan kecerahan monitornya, ini lumayan kalau buat Pical pakai buat ngegame sedikit-sedikit, dan juga untuk kerja ataupun nonton video. Dan lebih lanjut, Pical mau coba tes untuk kemampuan gimana ngelihat akan motion blur pada monitor ini. Dan Pical coba lakukan motion blur test di objek bergerak dengan cepat di refresh rate yang rendah, maka ini agak terlihat jelas nih bayangan dari objeknya. Berbeda jika dilihat pada refresh rate maksimum di 75 Hz, maka bayangan dari objeknya ini nggak terlihat terlalu jelas, walaupun masih ada sedikit-sedikit. Dan sekedar catatan, untuk kita bisa mendapatkan refresh rate maksimum tadi, yaitu 75 Hz, maka dibutuhkan koneksi dengan monitor ini melalui port HDMI dari monitornya. Karena kalau kita colok di port VGA biasa, maka resolusinya akan mentok di Full HD, tapi cuma 60 Hz saja. Sementara untuk setting gambar nanti via menu, teman-teman bisa gunakan aja tombol-tombol menu yang ada di belakang. Pical sih nggak nyaranin karena nggak terlalu ngefek-ngefek amat gitu ya. Paling cuma kayak brightness, kontras gitu ya, itu bisa kita atur dari settingan menu ini. Dan daripada Pical banyakin jabarin terlalu panjang, banyakan ngebacot dan teman-teman pada bingung, ini buat yang penasaran deh, langsung beberapa cuplikan tes layar monitor dari Acer K243Y. Check this out.
Nah, untuk monitor ini sendiri pun, maka menariknya Acer masih menyematkan akan urusan audio di sini. Karena monitor ini sendiri memiliki dua buah speaker dengan daya masing-masing sebesar 2 watt yang berada di bagian bawah dari monitornya. Secara kualitas suara sih memang nggak jelek-jelek amat, dan ujung-ujungnya juga nggak bisa ngarepin terlalu banyak ya dari speaker segini. Suara yang dihasilkan saat bermain game ini memang nggak sebagus saat mendengarkan musik. Jadi kalau dengerin musik sedikit-sedikit di YouTube masih oke lah. Namun ujung-ujungnya karena memang ini bukan monitor gaming juga, jadi Pichel ngerasa kalau buat main game, sorry to say ya, speakernya ini masih jelas kurang banget. Tapi ini masih mending sebenarnya ada speakernya, karena memang banyak monitor malahan yang nggak ngasih speaker sama sekali. Jadi good job untuk Acer di sini, walaupun memang kita nggak bisa banyak. Dan kalau memang teman-teman pada concern soal kualitas suara dari internalnya, maka memang nggak usah khawatir. Di bagian desain tadi Pichel udah jelasin bahwa sudah ada port 3,5 mm di bagian belakang dari monitornya. Jadi kita bisa tinggal colokin kepada speaker eksternal ataupun kepada headset gitu ya. Udah langsung selesai masalahnya. Dan untuk internal speakernya pun Pichel memang ngelakuin tes untuk kemampuan speakernya. Dan speakernya ini bisa menghasilkan suara rata-rata 77,2 desibel dengan maksimum 82,1 desibel, ini dengan volume paling maksimum. Daripada penasaran, berikut ini deh merupakan contoh hasil suara dari Acer K243Y monitor. Check this out. Terakhir untuk urusan power, maka daya power dari monitor ini sendiri tuh sebenarnya sudah disuplai dari power supply yang ada di bagian dalam. Jadi mekanisme untuk mencoloknya di bagian luar tuh memang jauh lebih ringkas. Kita cukup menghubungkan dengan kabel dayanya langsung kepada port power di bagian monitor ini. Meskipun begitu, dengan ringkasnya power supply yang ada di bagian dalam, namun yang menjadi concern Pichel kalau misalnya rusak, ya terpaksa kita harus bongkar monitornya. Jadi agak ribet juga ya. Dan lanjut untuk daya yang digunakan di monitor ini tuh pada waktu kita pakai, itu tuh berkisar di 22 watt. Namun kalau misalnya dalam kondisi sleep, dia itu akan menggunakan daya sekitar 0,5 watt, dan bahkan pada saat posisi off pun dia masih makan daya sekitar 0,3 watt. Jadi walaupun monitornya dalam kondisi mati, maka tetap akan ada arus listrik yang dia pakai. Jadi kalau kita mau hemat listrik, saran Pichel, cabut aja ataupun matiin bisa kelar biar arus listriknya nggak terbuang sia-sia. Karena walaupun mati, tetap aja dia makan daya. Save the earth. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, monitor Acer K243Y merupakan monitor yang cocok banget buat para pelajar, pekerja kantoran, hingga casual gamer yang membutuhkan monitor murah namun dengan spek yang oke di level harganya. Dari segi display panelnya, monitor ini memiliki layar yang luas dengan resolusi yang pas, serta I/O port yang cukup lah untuk mengakomodir komputasi ringan dan kebutuhan harian teman-teman sekalian. Untuk spek seperti layar Full HD dan juga bisa 75 Hz gitu ya, dan kemampuan-kemampuan yang tadi, maka Acer membandrol monitor ini di harga 1 jutaan aja di Acer Online Store Indonesia. Untuk memastikan kenyamanan pengguna, Acer memberikan 3 tahun garansi untuk spare part, 3 tahun untuk servis, dan 3 tahun untuk panel, serta tambahan 1 tahun perlindungan ADP atau Accidental Damage Protection untuk melindungi monitor dari ketumpahan air, jatuh, dan korsleting listrik. Jadi harga yang tergolong sangat terjangkau kan, 1 jutaan kita bisa dapat monitor kayak gini, ya udah oke lah. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini nanti atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang membahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita dari belakang hari Pichel, yaitu PM Defense. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Itu 1 jutaan. Ya oke lah, buat kita pakai ngedit bisa. SRGB loh 100%. 1 jutaan.